Haleluya, haleluya. Kasih sorak-sorai, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan, saudara. Shalom. Selamat malam, happy Sunday dan salam sukacita pastinya buat semua keluarga NDC, jemaat dan umat Tuhan yang hadir. Ada sukacita hari ini, amin. Kita bersyukur sekali saudara karena 1 minggu Tuhan sudah pelihara hidup saya, hidup saudara. Malam hari ini kita datang di rumah Tuhan, mari jadikan ibadah kita sebagai ucapan syukur yang terbaik. Sebagai persembahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau fokus memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Berapa banyak yang siap beribadah, lambaikan tangan tinggi. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bawa hati kita masuk hadirat Tuhan. Dengan ucapan syukur yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari nyanyikan bersama-sama. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau yang memilih kami. Kau memilihku. Selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku. Pimpin jalanku, oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur. Kami datang karena kami mengasihi Tuhan kami. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan sama-sama. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku Tuhan. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku
hidup. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Tuhan. Hanya Kau Yesus, Engkau alasan kami hidup. Engkau alasan kami hidup. Oh, Yesus Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, alasan kami hidup, alasan kami hidup. Mari bawa hatimu sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu. Nama-Mu Yesus. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh. Ini doa kami Tuhan, ini isi hati kami. Tuhan mari pegang terus erat tangan kami, hidup kami Tuhan. Kami gak mampu hidup di luar kasih Tuhan. Kami gak mampu hidup di luar pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib bagi kami. Kami datang di hadirat Tuhan dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah terlalu baik. Tuhan sudah teramat baik bagi kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih buat sukacita Tuhan yang ada di dalam hati kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari dengan iman percaya semua jemaat sama-sama katakan. Amin. Yang siap memuji Tuhan, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita dong sama-sama. Tepuk tangan sama-sama saudara, come on. Hey. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Haleluya. Oh. Come on, sing. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes. Sing, Lord, we know. Lord, we know where our help comes from. Come on. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help comes from. Our God is bigger than the giant. Yeah, our God is greater than the mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Yeah, come on. He's the Lord God Almighty. Come on, sing. Lord, we know how we overcome. It's through your word and it's by your blood. So we stand in faith and we lift up a song. Lord, we know how we overcome. Come on, say everybody. Our God is bigger than a giant. Our God is greater than the mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty.
like a lion, with a spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He's moving power as our praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I am. Sing it again. He's roaring like a lion, with a spirit like a fire. No one better, no one higher. Praises getting louder, better, no one higher. He's the great I am. He's the great I am. He's the great I am. Our God is bigger than the giant. Come on, sing it out. Our God is greater than the mountain. Oh, oh, our God is bigger than the giant. Our God is greater than the mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. He's the Lord. He's the Lord God Almighty. He's the Lord. He's the Lord God Almighty. Kalau kasih tepuk tangan buat Tuhan harus yang paling dahsyat, yang luar biasa buat Tuhan. Come on. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Amin. Ya Allah bagi kita, di pihak kita semuanya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman dalam-Mu Tuhan, naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Serukan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Allah perkasa. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, Allah yang perkasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Everybody say, pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya.
Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah. Oh. Yesus Allah perkasa. Yesus perkasa. Yesus Tuhan. Yesus Allah perkasa. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Stasia Maurin. Senang dapat kembali hadir untuk menyampaikan informasi serta kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Ikuti Encounter Night pada Rabu 2 Agustus pukul 19 bertempat di NDC Bewok yang terbuka bagi jemaat umum. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode Kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ibadah ucapan syukur HUT NDC Women diadakan pada Kamis 10 Agustus pukul 10.30 di NDC Living Word. Saudara akan dilayani oleh Pastor Billy Lantang dengan tema Be Yourself. Ibadah disertai dengan performance lenong dan perkusi. NDC Kids Bible Camp 2023. 75 anak NDC Kids menerima lawatan Tuhan dalam camp ini. Selama camp mereka belajar berinteraksi, dibimbing untuk intim dan kuat di dalam Tuhan, serta dipulihkan untuk hidup yang berkemenangan. Mari, muridkan anak Anda di NDC Kids. Merekalah generasi sekarang yang mewarisi dan menghidupi iman Kristus untuk menjadi saksi bagi keluarga dan teman-temannya. Shalom. Gereja NDC akan mengadakan gerakan Strong Marriage yang akan dilakukan secara serentak pada bulan Agustus di Core Marriage Couples. Melalui gerakan ini, gereja memiliki kerinduan untuk memperlengkapi pernikahan setiap jemaat agar menghasilkan pernikahan yang kuat, berdampak, dan menjadi berkat. Para core leader yang telah lulus mengikuti kelas pengajaran Strong Marriage akan mengajarkan kembali kepada core membernya. Setiap pasangan suami istri yang mengikuti gerakan ini masing-masing wajib memiliki buku Strong Marriage. Ya, gerakan ini akan berlangsung selama 8 minggu dan saya mendorong agar setiap jemaat dapat berkomitmen hadir setiap minggunya di core bersama pasangan. Karena selain diperlengkapi juga akan ada questionnaire dan challenge setiap minggunya. Saya percaya semua jemaat yang mengikuti gerakan Strong Marriage pasti pernikahannya akan disegarkan kembali dan pernikahannya pasti diberkati. God bless you. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita siapkan hati kita, saudara.
datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Mari sama-sama katakan, ku datang padamu, hormat dan syukur kami Tuhan. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Sing haleluya. Engkau Allah yang besar, Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Sampai setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Raja segala raja. Amin. Sama-sama katakan, Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Oh, Engkau dahsyat Tuhan, dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Amin. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Oh, seluruh bumi Yesus Raja, Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya, Raja di atas segalanya.
Nyatakan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, Yesus Raja, Yesus Raja atas segalanya. Yesus Raja atas segalanya. Sembah Yesus Tuhan. Come on church, sembah Yesus. Hanya Kau Raja, hanya Kau Raja. Oh, oh. Haleluya, haleluya. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja atas segalanya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Engkau Allah kami yang besar. Sampai seluruh bumi mengakui Yesus adalah Raja segala raja. Raja di atas segala. Come on. Haleluya, haleluya. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari Tuhan pada malam hari ini bicara buat kami, terobosi kami Tuhan, koreksi kami, tegur kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di-extend buat para worship leaders dan musicians. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Luar biasa ya, Tuhan Yesus kita selalu baik, amin. Walaupun Arsenal gak juara, tapi Tuhan Yesus selalu baik ya. Oke. Saya senang sekali karena malam hari ini saya ditemani oleh anak kedua saya, dia duduk di depan, namanya Pangeran. Nah ini dia ya. Oke, kita lihat sama-sama karena ini kebaktian terakhir, saya janji jam 9:30 lah saya udah selesai. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Alkitab catat begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa saudara? Sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara, di akhir tahun 80-an, ada brand sepatu yang cukup terkenal yang lambangnya macan lagi lompat. Dan mereka di akhir 80-an hampir bangkrut. Kenapa? Karena ada dua brand besar lain yang sedang merajai NBA saat itu. Ya, kompetisi basket di Amerika Serikat. Nah, cara satu-satunya brand ini selamat dari kebangkrutan adalah ownernya ini mulai membidik benua yang namanya Afrika. Karena di sana benar-benar pasarnya masih sangat-sangat terbuka. Dan dikirimlah satu orang ke benua Afrika sama owner daripada brand ini. Beberapa minggu di Afrika dia melakukan survei ini itu dan lain sebagainya. Dia telepon kantor pusat dan dia bilang gini, pulangin saya. Kenapa? Di sini orang-orang gak ada yang pakai sepatu. Percuma saya ada di sini. Ya, so pulangin saya, dipulangin. Sang owner tidak menyerah gitu aja. Dikirim orang kedua. Orang kedua sama, mulai beberapa minggu dia survei sana sini, dia telepon balik kantor pusat. Pak, ini benua sangat-sangat potensial. Karena semua orang gak ada yang pakai sepatu di sini. Kita bangun pabrik sepatu, kenalin sepatu sama mereka, bikin pelatihan soal sepatu, kita akan besar di benua ini. Dan saudara, akhirnya singkat cerita, awal 90-an, brand yang satu ini, mereka jadi brand yang paling besar di benua Afrika. Dan kalau saudara senang ikutin sepak bola, ya, banyak kesebelasan dari Afrika di awal 90-an, mereka di-endorse sama brand ini. Dan sampai hari ini brand ini menjadi brand yang luar biasa. Salah satu yang di-endorse kemarin yang menang Liga Inggris jadi juara. Ya, mereka yang di-endorse sama brand ini. Nah, the moral of the story ini begini. Dua orang ini ngelihat benua yang sama, ngelihat orang yang gak pakai sepatu yang sama, ngelihat orang Afrika yang sama. Tapi yang membedakan dua orang ini adalah perspektif. Betul apa betul? Yang akhirnya resultnya juga jadi beda. Hasil akhirnya jadi beda. Karena perspektifnya dua orang ini berbeda. Padahal objek yang dilihat sama. Nah, ternyata Alkitab sudah menawarkan sebuah sudut pandang buat saudara dan saya. Dari ayat yang baru saja kita baca. Bahwa semua yang kelihatan sifatnya apa tadi? Sementara. Tapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Jadi semua yang kelihatan jangan jadi fokusnya kita. Karena sifatnya cuma temporary. Ya, saya mau bertanya. Rekening bank saudara sifatnya? Jangan diliatin terus. Dia cuma sementara kosongnya. Dia juga cuma sementara tingginya. Jangan diliatin terus. Masalah kita sifatnya sementara. Penyakit kita sifatnya sementara. Semua yang kelihatan itu sifatnya cuma sementara. Di Alkitab ada cerita yang sama tentang 12 pengintai. Mereka dikirim sama Musa ke negeri yang namanya Kanaan. Oke, 12-12-nya ngelihat objek yang sama. Ngelihat orang Kanaan yang sama. Lihat susu dan madu yang sama. Lihat raksasa yang sama. Tapi waktu kembali 10 sama 2 perspektifnya beda. Yang 10 orang laporan buat Musa. Musa, kita kayak belalang. Mereka raksasa, mati kita kalau masuk sana. Tapi 2 orang namanya Yosua dan Kaleb. Mereka beda perspektifnya. Dan mereka sanggup meyakinkan Musa bahwa kita akan menaklukkan negeri itu. Untungnya Musa dengerin yang 2. Jadi ternyata seringkali hasil akhir dari yang kita lihat seringkali tergantung sama cara yang kita lihat. Angle apa yang kita pakai. Perspektif apa yang kita pakai. Nah mungkin saudara mulai bertanya, Tuhan saya tiap hari ngeliatin yang kelihatan. Gimana caranya angle saya dirubah? Cara ngelihat saya dirubah. Gimana caranya Tuhan? Saya mau ajak saudara kita lihat sama-sama kitab Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kita nih orang Kristen mesti terbiasa sama kata atau isu yang namanya kekekalan. Yang setuju bilang amin. Karena Yesus datang ke dunia supaya saudara dan saya mempunyai hidup yang kekal.
Jadi mulai biasain di mindset kita, keputusan saya hari ini nanti gemanya tuh gimana nantinya. Mesti biasakan seperti itu. Ya, saya buat sesuatu seperti ini nantinya tuh gimana. Oke? Saya memilih ini nantinya efeknya tuh gimana. Mesti terbiasa dengan gitu-gituan. Ya. Nah, Yohanes catat begini di ayat yang ketiga. Inilah hidup yang apa saudara? Yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oh, ternyata hidup yang kekal bisa kita dapati kalau kita mengenal siapa itu Yesus Kristus. Keren banget. And please remember this. Kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelek. Karena banyak banget orang Kristen suka datengin saya, mereka ngomong gini, Pak, saya mau kenal Tuhan Pak. Oleh sebab itu saya mau masuk sekolah Alkitab. Loh? Mikirnya nggak gitu dong. Orang yang sekolah hukum gimana? Nggak bisa kenal Tuhan kah? Orang yang sekolah akuntan, yang sekolah fashion gimana? Bukan gitu cara mikirnya. Bahkan ada orang Kristen datengin saya, Pak saya mau kenal Tuhan. Oleh sebab itu gelar S di belakang nama saya harus sampai 3 Pak. S1, S2, S3. Let me tell you, kebanyakan S bisa dingin. Kaku. Gak bisa fleksibel. Gak bisa lihat salah orang. Gak bisa lihat kekurangan orang lain. Gak bisa lihat kelemahan orang lain. Terlalu kaku. Ternyata waktu dicek, gelarnya kebanyakan. Mau sekolah Alkitab? Gak apa-apa, silahkan. Tapi bukan gitu cara mikirnya dalam kita mengenal Tuhan. Karena kata mengenal di Alkitab saudara dan saya diambil dari bahasa asli namanya adalah ginosko. Yang kalau diterjemahkan balik ke bahasa Indonesia artinya adalah keintiman kita dengan Tuhan Yesus, itulah hidup yang kekal. Jadi bukan cuman kenal gitu-gitu aja, cuman kenal karena katanya, kenal karena baca buku, ya enggak. Tapi kita mengalami dia. Indomie dibuat bukan untuk diselidiki. Oh beratnya 85 gram. Bukan gitu kan? Indomie dibuat untuk dinikmati. Ya, sorry yang lagi kepengen sama Indomie. Indomie dibuat untuk itu. Nah sama, makanya saya katakan dari tadi. Orang Kristen yang cuman ngalamin kekristenan, cuman sebatas pelayanan dan kebaktian. Mereka sedang gagal jadi orang-orang Kristen. Karena orang Kristen yang berhasil adalah kalau mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu orang Kristen yang berhasil. Mereka sadar ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan mereka tiap waktu. Intim. Saya percaya di mana ada keintiman selalu membuahkan sesuatu. Setuju? Saya percaya kita intim dengan Tuhan Yesus, buah roh akan keluar dari kehidupan kita. Karakter kita akan berubah. Gini saudara, orang tuh kalau nggak intim sama Tuhan, akhirnya yang terjadi begini, mereka nggak bikin dosa karena nggak ada kesempatan. Pernah dengar? Atau pernah buat? Sebelahnya ada ketua kornya terus, sebelahnya ada istrinya terus. Sebelahnya ada suaminya terus, makanya nggak ada kesempatan bikin dosa. Ya, gilirannya ada kesempatan, langsung kepleset nih orang. Kan nggak langsung jatuh tiba-tiba kan, karena dosa lahir dari keinginan di dalam hati. Kitab Yakobus catat seperti itu. Makanya saudara, please jangan suka ketipu sama penampilan. Saya ketemu banyak orang rambutnya cepak, ternyata hatinya gondrong. Saya ketemu sebaliknya juga. Saya ketemu banyak orang gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan gondrong, hatinya luar biasa. Jangan suka ributin penampilan. Kita punya keintiman sama orang yang kita anggap dia nomor satu. Betul apa betul? Betul ya?
Ya, yang jawab biasanya kaum wanita biasanya. Kita akan intim sama orang yang kita anggap dia nomor satu. Dan kita akan dengar sama orang ya yang kita anggap dia nomor satu. Betul apa betul? Ya, hari ini orang yang followernya banyak kita mau dengar. Oke, ingat loh, Hitler followernya 1 juta, Yesus followernya cuma 12, unfollow 1, bunuh diri. Kita selalu mau dengar sama orang-orang yang number one di kepala kita. Coba, yang senang sepak bola. Setiap ada pertandingan sepak bola, selalu sebelum pertandingan, selalu ada prediksi. Betul apa betul? Gua prediksinya ini, oh dia lagi cedera, oh ini backnya lagi cedera, oh ini kena kartu merah. Tapi dalam hati kita ngomongnya apa? Kita belain yang our favorite kan, our number one. Itu yang kita belain. Ya, saya sampai kapanpun Arsenal dalam hati. Piala Dunia Argentina dalam hati. Oh mereka jelek kayak mainnya, saya selalu belain yang number one in my heart. In my mind, mereka number one. Saya akan dengerin mereka. Saya akan ikutin Instagram mereka. Karena number one for me. Nah kalau kita intim sama Tuhan Yesus, saya percaya Yesus pasti jadi orang nomor satu dalam kehidupan kita. Dan saudara mesti tahu, perspektif kita dirubah karena iman kita berubah. Ya, jadi audio visual ini selalu jadi satu kesatuan. Iman kita bisa berubah. Iman timbul dari pendengaran. Akan firman. Jangan lupa ini, akan firman Tuhan. Let me tell you, orang hari ini lagi membangun kebenaran versinya mereka. Kalau iman kita nggak diisi sama firman Tuhan, saya takutnya perspektif kita akan berubah semuanya. Ya, penglihatan sama pendengaran itu satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Makanya iblis selalu menyerangnya di sini. Semua orang lagi bangun kebenaran versinya mereka. So makanya jadikan Yesus nomor satu. Jadi kalau ada yang membangun kebenaran versinya mereka, kita bisa tahu. Oh bukan nih, bukan firman Tuhan. Ya, karena kebohongan yang diulang-ulang, lama-kelamaan menjadi kebenaran. Ini yang namanya propaganda. Dan iblis lagi bikin ini di mana-mana. Firman Tuhan mengajarkan kebenaran mutlak. Saudara tahu kebenaran mutlak? Kena air basah. Itu kebenaran mutlak, nggak bisa diganggu-ganggu. Betul nggak? Kita dari lantai 10, keluar jendela, jatuhnya ke bawah, bukan terbang ke atas. Itu kebenaran mutlak. Firman Tuhan sudah catat kebenaran mutlak. Keluarga itu ayah, ibu, sama anak. That's it. Sama manusia yang otaknya cuma segenggam nih, mau dirubah loh. Dan disahkan lagi di beberapa negara. Sekarang berubah, keluarga jadi orang tua 1, orang tua 2 sama anak. Orang tua 1 sama 2 diisi sama Bobby dan Joko boleh. Sorry yang punya nama itu. Boleh. Mau diisi sama Nancy dan Susi boleh. Parent 1 and parent 2. Mentor saya itu orang Belanda saudara. Dia kalau ngomong di telepon, ngomong Indonesia, fasihnya luar biasa. Nggak akan ada yang percaya dia bule. Nah, bulan kemarin waktu lebaran kalau nggak salah, dia datang ke Indonesia, dia cerita. Dari Natal sebenarnya dia udah cerita. Sekolah-sekolah di Belanda. Sekarang guru-guru punya full rights, hak penuh untuk bertanya sama siswa. Nggak bosen jadi laki? Mau jadi perempuan nggak? Atau mau ganti-ganti, seminggu laki, seminggu perempuan? Orang tuanya nggak boleh marah. Karena kita disupport sama pemerintah, dan kita punya konselor, kita punya dokter. Kalau mau ganti, in case kamu bosen, let us know. Ibu-ibu di Indonesia nganter anak sekolah masih bisa arisan.
Ibu-ibu di Belanda drop anak sekolah, doa semua di rumah. Tuhan tolong jaga dia. Manusia lagi membangun kebenaran versinya mereka. Kalau iman kita nggak diisi sama firman Tuhan, Yesus nggak jadi nomor satu, kita nggak dengerin Yesus. Nah, ada satu cerita saya mau share buat saudara-saudara dari Matius pasal yang ke-17. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita baca berganti-gantian, setuju? Saya yang ganjil, saudara yang genap ya. Karena ganjil genap lagi populer. Itu judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, ayat 1 sampai 8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Oke, ini cerita yang saya percaya kita semua sudah tahu. Ya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi waktu dia lagi naik ke gunung nih ajak 3 murid, cuman Yohanes, Petrus sama Yakobus. Tiba-tiba mereka melihat muka Yesus bercahaya. Dan tiba-tiba juga mereka ngelihat Yesus lagi bicara, bercakap-cakap dengan 2 orang. Dan Alkitab catat, yang satu Musa, satu lagi Elia. Oke. Lagi ngelihat kejadian itu, Petrus biasa selalu komentar, Petrus kan, ya, dia langsung, Tuhan bahagia banget kita di sini. Saya bikin kemah ya, satu untuk engkau, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Dia lagi ngoceh-ngoceh, ngocehnya masih terus tuh, ya, sedang ia berkata-kata, jadi masih ngoceh, awan putih turun. Saudara mesti tahu, orang-orang Yahudi itu cerita nenek moyang mereka hafal sekali. Turun-temurun, gak kayak orang Indonesia. Kita Pangeran Diponegoro aja kita lupa dia siapa kan. Kita taunya cuma itu nama jalan di Menteng kan. Imam Bonjol kita lupa. Ya, Perang Patimura tahun berapa saya rasa saudara udah gak ada yang tahu ya. Ya, Patimura nama aslinya siapa? Nah, orang Yahudi ini terbiasa turun-temurun. Dan Petrus, dan saudara juga mesti tahu. Orang Yahudi kalau mau jadi ahli Taurat, salah satu syaratnya adalah hafal di luar kepala Kejadian sampai Ulangan. Can you imagine? Mesti hafal di luar kepala. Kita hari ini Alkitab di luar rumah kan? Ini mesti hafal di luar kepala. Jadi orang Yahudi soal hafalan, cerita turun-temurun, mereka tuh menguasai. Nah, kenapa Petrus ketakutan? Karena dia ingat cerita di perjanjian lama, Miriam. Pernah ada kejadian, awan turun, waktu awannya naik, Miriam terkena kusta di kitab Keluaran. Ada cerita seperti itu. Makanya Petrus ketakutan. Dan waktu awan itu lagi turun, ada suara dari dalam awan itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa lanjutannya? Dengerin dia, dengarkanlah dia. Saudara, pertanyaannya begini. Kenapa yang muncul itu Musa sama Elia? Why? Kenapa mesti mereka berdua? Kenapa enggak Daud yang muncul? Kenapa enggak Salomo? Kenapa enggak Gideon? Ya, kenapa enggak Yunus? Kenapa enggak Yesaya atau yang lain? Kenapa Musa dan Elia? Tolong ingat baik-baik jawabannya.
Musa melambangkan hukum Taurat. Elia melambangkan nabi-nabi. Nah ternyata Petrus pengen jadiin mereka bertiga nomor satu. Jadi kalau ada penerimaan medali gitu, Petrus pengen tiga-tiganya terima medali emas. Nggak bisa. Number one itu cuma satu. Cuman satu. Sementara Petrus pengen mensejajarkan Yesus dengan hukum Taurat dan nabi-nabi. Turun awan langsung. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkan dia. Saya mau ajak NDC pada malam hari ini. Yuk kita mulai dengerin Yesus. Jangan dengerin yang lain. Dengerin Yesus. Seringkali kita orang-orang Kristen, kita campur-campur antara hukum Taurat sama kasih karunia. Kita campur-campur. Udah jelas banyak ayatnya kok. Ya, bahwa anggur lama gak bisa dicampur sama anggur baru. Udah jelas. Tapi kita keasikan bikin gini-ginian. Dan udah jelas dibilang di Efesus 2 ayat 15. Semenjak Yesus mati di atas kayu salib, hukum Taurat cancel, dibatalkan. Dengan semua perintah dan ketentuannya. Misvots. Hukum Taurat ada 10. Ahli Taurat dan Dewan Taurat menambahkan sampai 600-an. Cancel. Saudara mesti tahu, hukum Taurat ada 10. Waktu disahkan Keluaran 20, Yakobus 2 yang mencatat. Mereka melanggar satu, mereka melanggar semua. Jadi orang Israel baru gak hormat sama orang tua. Mereka sama dengan pembunuh. Mereka sama dengan penzina. Sama. They're guilty of all. Kalau melanggar satu aja. Dan 1500 tahun orang Israel gagal hidup di bawah hukum Taurat. Gagal. Even the greats gagal. Daud gagal, Salomo gagal, semua gagal. Yesus datang. Khotbah di bukit masih ingat? Tiba-tiba hukum Taurat di-upgrade. Udah susah loh, 10. Ngelanggar satu, ngelanggar semua, di-upgrade sama Yesus. Kamu pernah dengar aturan jangan berzina? Let me tell you, you just undressing a woman in your mind, kamu sudah berzina. Nah lo. Kamu benci sama saudaramu, kamu sama dengan pembunuh. Nah lo, mateng gak lo? Di-upgrade. Wah, Yesus jahat banget sama saya. Kasih aturan yang susah banget. Yesus mau kasih tahu sama orang-orang Yahudi saat itu. Hey, kalian semua perlu saya. Dan sampai hari ini saya juga mau katakan buat NDC, kita semua perlu Tuhan Yesus. Kita perlu dia, kita nggak bisa sendiri. Kita nggak bisa pakai kemampuan sendiri, nggak bisa. Fail, gagal pasti kita. Kita perlu Tuhan Yesus. Saudara mesti tahu, saya naik ke gereja saudara, tadi jam 3. Saya masih deg-degan. Orang-orang suka tanya sama saya, Jas, deg-degan kenapa? Kan udah 27 tahun khotbah. Apa yang dideg-dekin? Saya mau beritahu saudara, deg-degan itu bagus. Karena disitulah kita menganggap kita gak bisa, Tuhan Yesus yang bisa. Saya gak bisa. Saya ketemu banyak orang Kristen, aduh mereka udah ngandelin kekuatan mereka, kepintaran mereka. Saya udah kerjaan yang sama Pak, 20 tahun kerjaan saya sama. Jangan pernah melupakan Tuhan Yesus. Libatkan dia dalam semua action kita. Libatkan dia dalam semua keputusan yang kita ambil. Jangan jadi kayak ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa karena performance Tuhan pasti sayang sama saya. Oh, company saya diberkati. Iya Pak, karena saya rajin doa pagi. Emang karena doa pagi Tuhan Yesus jadi lebih sayang sama lo dan gak sayang sama yang lain gitu? Jangan gitu mikirnya. Mikirnya harus gini. Perusahaan saya diberkati bukan karena saya yang baik, tapi karena Tuhan Yesus yang baik sama saya. Dengerin Yesus. Iman kita ini akan luar biasa. Iman timbul dari pendengaran. Yang kedua, Elia represent nabi-nabi.
Kalau zaman sekarang mungkin pendeta-pendeta. Ya. Saya mau kasih tahu NDC, jangan pernah mengkultuskan pendeta. Halo? Jangan sampai ada pendeta datengin saudara, saya ngelihat di alam roh kayaknya Bapak mesti jual rumah. Saya dengar suara dari Tuhan, Ibu mesti mission ke benua Afrika. Tolong ingat, Roh Kudus di dalam saya sama di dalam saudara sama. Bukan beda kelas. Ya, yang di mimbar Roh Kudus di dalam kelas premium, yang duduk KW-KW. Enggak. Roh Kudus di dalam kita sama semua. Dengerin dia dong. Jangan apa-apa Pak Pendeta. Coba mulai tanya sama Tuhan. Coba. Saya nggak menyalahkan kalau saudara kirim prayer request. Form doa, nggak apa-apa. Silahkan, saya juga digituin kok. Tapi sekarang saya begini. Pak atau Bu, kita doa bareng ya. Saya akan doain, Ibu Bapak juga doa. Nanti kita saling meneguhkan. Fair enough? Hah? Kita saling meneguhkan. Bukan saya yang kelihatan lebih jago, situ enggak. Bukan. Kita sama-sama punya Roh Kudus. Dengerin dia. Jangan kultusin pendeta sampai pendeta ngomong apa aja, iya aja gitu loh. Hah? Pak, tolong ke rumah Pak. Pak Pendeta tolong. Kenapa? Ada tikus di rumah Pak. Datang pendetanya. Mana? Itu. Duk. Dibunuh sama pendetanya. Terima kasih Pak. Oke, God bless. Ya, sampai ketemu ya. Bye. Ada tikus lagi, telepon lagi pendeta. Pak, ada tikus lagi. Pendetanya datang, bunuh lagi. Itu namanya pembodohan jemaat. Seharusnya yang pendeta lakukan adalah datang ke rumah hari pertama waktu dipanggil. Dan dia kasih lihat sama satu keluarga. This is how you kill the rat in your house. Brek. Udah ya. Kalau ada tikus lagi jangan telepon saya. Bunuh sendiri. Itu jemaatnya jadi pinter. Sama kayak jemaat NDC. Pinter-pinter. Yang amin cuma 2. Ya. Kita kebiasaan. Kalau saudara baca perjanjian baru, semua rasul-rasul sifatnya cuma meneguhkan jemaat. Nggak ada yang suruh-suruh, nggak ada. Mereka cuma meneguhkan, jemaat dapat suara apa dari Roh Kudus, mereka datang meneguhkan suara Roh Kudus buat mereka. Jangan kultusin Bapak Pendeta. Be careful. Kita mulai pengen mensejajarkan Yesus sama pendeta. Nomor 1 cuman Yesus. Jangan disama-samain sama pendeta. Dengerin siapa? Yesus. Mungkin dokter lagi vonis saudara. Ya, mungkin company lagi vonis saudara. Tapi saya mau katakan, semua firman Yesus itu di atas kenyataan. Dengerin Yesus. Saya akan tutup karena waktu sudah mau habis. Saya akan kasih cerita yang luar biasa dari kitab Markus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-21 sampai 43, nanti saudara baca full edition di rumah ya. Itu judulnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya, ini berhubungan banget audio sama visual. Ya. Yairus adalah seorang kepala sinagoga. Dia terbiasa dengan semua aturan hukum Taurat, semua misfot dia hafal. Semua mesti teratur, sembayang mesti pakai talit. Talit itu robe, jubah, ya, kerudung. Ya, sinagoga mesti seperti itu. Ya. Dan hari itu Yesus baru turun dari perahu, dia tersungkur depan kaki Yesus. Dia bilang, "Tolong, anak saya dying. Anak saya udah mau mati."
tolong Tuhan. Alkitab nggak catat apa-apa, Yesus langsung ajak dia, yuk ke rumah kamu. Di tengah jalan, tiba-tiba ada wanita yang sudah bleeding 12 tahun. Alkitab catat, saudara bisa baca nanti, dia sudah berobat kemana-mana. Sudah download aplikasi mungkin, Halo Dokter dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah sembuh. Malah dia jadi bangkrut. Karena sudah berobat kemana-mana. And she still bleeding. Dia pendarahan. Sekali lagi, orang Yahudi sama cerita nenek moyang ngelotok. Ya, jadi wanita ini dia tahu persis Imamat 15, saudara bisa baca nanti. Aturan tentang wanita yang sedang menstruasi. Ya, itu dia mesti tunggu 7 hari. Kalau udah selesai, hari ke-8 dia mesti datang ke imam untuk ditahirkan. Wanita ini. Dan wanita kalau lagi menstruasi, dia duduk di mana? Kursinya jadi najis. Ya, sekarang nggak gitu kan? Saudara duduk di KFC, di Union, nggak apa-apa kan? Dulu nggak boleh. Ya, jadi dulu wanita kalau lagi menstruasi tidak boleh ke Central Park. Gak boleh ada di kerumunan umum, gak boleh. Dia mesti stay home. Bayangin 12 tahun dia udah di rumah. Karena semua yang dia sentuh jadi najis. Dia salaman sama pria, prianya jadi najis. Dia tahu semua aturan ini, dia tahu. Tapi hari itu, coba saya mau bacain satu ayat aja. Markus 5 ayat yang ke-27. Dia sudah apa saudara? Sudah apa? Mendengar berita-berita tentang siapa? Yesus. Powerful. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Wih, dia keluar, ada di kerumunan, itu udah, it took a guts. Diperlukan keberanian untuk ngelawan adat di saat itu. Dan dia mikir, saya mau jamah Yesus dari belakang. Karena cerita perjanjian lama, Tuhan selalu kelihatan dari belakang. Ya, paham, ini wanita paham. Makanya dia gak kayak orang Indonesia, nyegatnya dari depan. Stop, 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 gak gitu-gitu. Dia dari belakang. Asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Benar, Yesus lagi lewat, dijamah jubahnya. Dia merasa dia sembuh, penyakitnya hilang. Yesus berasa ada kuasa yang keluar. Yesus pasti tahu lah. Tapi agenda Yesus lebih dari itu. Dia lagi pengen ngajarin Yairus. Karena ini semua terjadi depan matanya Yairus. Kepala sinagoga. Yesus berpaling, siapa yang jamah jubahku? Murid-murid bilang, udahlah. Ya kalau pakai bahasa sekarang, udahlah Tuhan lagi rame. Kita nggak tahu siapa, lagi rame soalnya. Ya, lagian nggak ada CCTV Tuhan, nggak ada drone, nggak ada apa-apa. Kita juga nggak tahu siapa. Makanya waktu wanita ini dapat dibawa ke Yesus, dia ketakutan. Yesus tenangin dia dengan ngomong gini, imanmu yang telah menyembuhkan kamu. Pulang, kamu telah sembuh. Iman timbul dari wanita ini mendengar berita tentang Yesus. Berubah imannya. Perspektif tentang mendekati Tuhan berubah langsung. Saudara, kalau ada anggota saudara lagi sakit, siapapun, kita perlu merubah iman kita. Gak cuman percaya Yesus sanggup menyembuhkan saya. Gak cuman gitu aja. Tapi above all, di atas semua itu, iman saudara harus punya pemahaman bahwa Yesus cinta sama saya. Sakit saya bukan karena hukuman dari dia. Ya, dan semua sakit sudah diselesaikan dengan sempurna di atas kayu salib. Iman kita mesti berubah. Semua perkataan Yesus itu di atas kenyataan yang dokter kasih buat saya. Saya percaya Yesus mengatakan dia adalah Jehovah Rafa, dia Allah yang menyembuhkan saya.
dirubah imannya. Dan ini semua terjadi depannya Yairus. Dan waktu Yesus baru suruh pulang wanita ini, ada orang datang. Orangnya Yairus bilang gini, bos, anaknya bos baru meninggal. Sorry. Wah, discourage. Patah semangat Yairus. Dia bilang sama Yesus, udahlah gak usah repot-repot ke rumah. Anak saya udah meninggal. Yesus bilang, enggak, kita tetap ke rumah kamu. Percaya saja. 2 orang mau dirubah sama Yesus. At the same time. Percaya saja. Dia ngikut, mungkin udah lemes. Sampai di rumah Yesus komentar lagi, itu anak cuman tidur. Wah, pada ketawa kan. Diusir yang ketawa sama Yesus. Dan Yesus mulai mengatakan, talitakum. Artinya adalah bangkitlah. Anak ini umur 12 tahun. Wanita tadi pendarahan 12 tahun. Cocok logi? Ini bukan kebaktian sekolah minggu kan? Wanita yang sedang menstruasi, dia gak bisa mengandung. Betul apa betul? Kok gak tahu? Betul ya? Wanita yang sedang menstruasi, dia gak bisa dibuahi dengan apapun juga. Dan dia sakit. Kalau lagi datang bulan, sakit ini wanita. 12 tahun dia sakit. Dan gak bisa dibuahi. Dan ini yang sering terjadi sama orang Kristen hari ini. Iman kita bleeding tanpa kita sadari. Iman kita sakit dalam tanda kutip. Yang mengakibatkan tidak melahirkan apa-apa. Gak ada generasi muda yang kita lihat lahir depan mata kita. Gak ada. Karena iman kita bleeding. Saya sering banget didatengin sama orang tua, bukan dari NDC. Pak, anak saya pak gak mau ke gereja. Anaknya yang disalahin saya. Pak, anak saya gini pak, gitu pak. Saya cuma mau bilang sama orang tua pada malam hari ini. Dan yang nonton dari manapun. Iman kita mesti dirubah. Kalau iman generasi sebelum berubah, saya percaya talitakum akan terjadi di generasi mendatang. Anak-anak muda dari NDC akan bangkit. Ya, dan memuliakan nama Tuhan jadi terang dan garam buat generasi mereka. Kalau kita terus menyalahkan mereka, itu mungkin karena kita nggak pernah memperkenalkan the beauty of Jesus. Kita nggak pernah kenalin sama mereka. Kita cuma tunjuk-tunjuk mereka, ya. Kita cuma ngancem-ngancem mereka, cuma nakutin mereka. Dengan mengatakan, gereja, Tuhan udah mau datang loh. Saya digituin loh dari kecil. Dari kecil. Gereja, nggak naik kelas loh. Kita nakut-nakutin mereka. Akhirnya anak-anak kita nggak pernah melihat the beauty of Jesus. Saya percaya waktu iman kita stop bleeding, akan lahir generasi yang luar biasa. Saya akan tutup dengan sebuah cerita dari 2 raja-raja. Elisa baru bangun tidur. Didatengin sama bujangnya. Bujangnya ngomong gini, celaka tuanku, kota kita dikepung sama musuh. Elisa sama bujangnya, kalau mereka dari Indonesia, mereka sama-sama makan nasi. Elisa bukan superhero, bukan. Ya, dua-duanya itu nafas lewat hidung, sama. Tapi yang membedakan 2 orang ini adalah perspektif. How they see things. Elisa berdoa gini, Tuhan. Sebelum dia doa dia ngomong dulu. Jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Dan Elisa berdoa, Tuhan celikan matanya. Bujangnya gak buta jasmani, enggak. Ya, kalau saudara pelajari dari bahasa asli, dari banyak tafsiran, dari banyak literatur, ternyata doanya Elisa tuh begini, Lord, change his perspective. Ganti cara ngelihatnya. Waktu Elisa baru doa seperti itu, bujangnya kecelik dan melihat satu gunung itu penuh dengan tentara berapi dan berkuda yang asalnya dari surga. Saudara, hari-hari ini banyak sekali prediksi. Prediksi ekonomi lah, prediksi kesehatan lah, virus lah, dan lain sebagainya. Tapi saya cuma mau katakan buat NDC, dengarkan Yesus.
Boleh nonton semua itu, boleh dengerin pakar-pakar ekonomi, boleh. Tapi yang paling penting, above all, dengarkan Yesus. Dengarkan Yesus. Karena ingat baik-baik, jangan pernah takut. Karena yang menyertai kita itu lebih besar daripada yang terjadi di planet bumi hari ini. Amin saudara. Kita jalan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. So saya percaya kalau perspektif kita berubah. Ya, dari iman yang berubah. Saya percaya kita akan melihat result yang luar biasa. Hasil akhir yang luar biasa. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ya, selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara-saudara. Oh kencang ya aminnya kalau gitu. Saya minta dengan hormat. Terima kasih buat Pastor Jesse Rantang yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Apakah semua saudara di tempat ini diberkati? Amin. Coba berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Saudara juga yang ada di live streaming juga pasti diberkati oleh Tuhan. Kita bukan sekedar menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kita mau bekerja sama, tentunya kalau saudara membutuhkan dukungan doa, ya kita bantu dalam doa, saudara juga berdoa. Silakan tulis permohonan doa saudara, di layar kiri kanan ada QR yang saudara ketik langsung, baik permohonan doa maupun konseling, nanti kita akan menanganinya. Dan jangan lupa juga, saudara diajak untuk mengikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.00 di YouTube channel NDC Ministry. Saya percaya setiap program akan dapat memberkati kita semua. Amin. Baik, kita mau akhiri, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Satu anugerah Tuhan, kami berada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu membuat kami fokus akan tetap mendengar apa yang Kau akan bicarakan dalam hidup kami. Dan kami percaya tidak ada seorang pun di ruangan ini dilewati dengan jamahan Tuhan. Setiap kami dijamah oleh Tuhan. Kami mau mendengarkan apa kata Tuhan. Dan kami percaya ketika kami fokus merubah akan cara pandang iman kami kepada Tuhan, maka kami percaya akan ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Yang sakit hari ini disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Apapun masalah kami, di dalam Tuhan semua ada jalan keluarnya. Untuk itu, setiap kami semua yang ada di ruangan ini maupun yang ada di live streaming, berkati semuanya Tuhan, dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan semuanya dijamah oleh Tuhan. Dan sepekan ke depan apapun yang kami kerjakan, tangan Tuhan yang ajaib akan selalu memberikan pertolongan. Apabila ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, Tuhanlah menjadi bagian dalam hidup kami. Karena Engkau yang bagian terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, keluarga kami diberkati, bisnis kami diberkati, kesehatan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti ketika kami datang. Kami pulang dengan kekuatan yang baru, kami pulang dengan pengharapan yang baru, dan kami pulang dengan kemenangan dan mujizat. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah turun dari Bapa Surgawi, melalui cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu, semua yang percaya katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.